Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya. 1. Rati Purwaningsih, NIM 11-20549. 2. Arsy Syahar Mahyo Prameswari, NIM 11-20473. Saya Arsy Syahar Mahyo Prameswari akan menjelaskan tentang pengertian ukuran gejala pusat, yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel dan diagram, yang dapat mewakili sampel atau populasi. Ada beberapa macam ukuran tendensi sentral, yaitu rata-rata atau mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Rata-rata hitung atau mean dapat diartikan sebagai hasil penjumlahan nilai-nilai hasil pengamatan, yaitu X1, X2, sampai Xn dibagi jumlah observasinya N. Rumus umum rata-rata hitung atau mean sama dengan jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data, atau X bar sama dengan X1 plus X2 plus titik-titik sampai plus Xn dibagi N sama dengan sigma X per N. Median atau nilai tengah, suatu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar, atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50% frekuensi bagian bawah, sehingga frekuensi yang terdapat di atas sama dengan frekuensi yang terdapat di bawah. Rumus umumnya sebagai berikut, yang ada di gambar. Jika data ganjil, X bar sama dengan N plus 1 dibagi 2. Data genap, X bar sama dengan 1 per 2 kurung besar N per 2 ditambah kurung kecil N per 2 plus 1 tutup kurung kecil dan tutup kurung besar. Modus merupakan nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Modus tidak harus tunggal, artinya bisa lebih dari satu. Adapun cara mencari modus untuk data tunggal tinggal dilihat dari frekuensinya. Kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama banyak sehingga terdapat 3 nilai kuartil. Mencari nilai kuartil untuk data tunggal, N data terurut. Kuartil 1, N per 4 data. Kuartil 2, N per 4 data. Kuartil 3, N per 4 data. Kuartil bawah merupakan Q1, sedangkan kuartil tengah Q2. Sedangkan Q3 kuartil atas. Nah, untuk mencari rumus kuartil untuk N ganjil seperti gambar berikut. Jika kuartil bawah, maka Q1 sama dengan XI per 4 dalam kurung N plus 1. Jika kuartil tengah, maka Q2 sama dengan XI per 2 dalam kurung N plus 1. Dan jika kuartil atas, Q3 sama dengan XI per 4 dalam kurung N plus 1. Sedangkan untuk N genap, yaitu 1, carilah nilai yang menjadi nilai tengah atau median atau Q2. 2, membagi data di sebelah kiri median menjadi dua bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. 3, membagi data di sebelah kanan median menjadi dua bagian sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Desil. Pengertian desil
yaitu cara membagi N data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian, sehingga terdapat 9 nilai desil. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Dan rumus untuk mencari desil data tunggal yaitu DI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Keterangan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, sampai 9. N sama dengan banyak data. Persentil. Pengertian persentil sendiri itu diambil dari kata persen per 100, sehingga persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil. Ilustrasinya seperti gambar di bawah ini. Untuk rumus persentil data tunggal yaitu PI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 dibagi 100. Keterangan I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100 yang dimulai dari 1, 2, 3, sampai 99. N sama dengan banyak data. Saya Rati Purwaningsih dengan NIM 112000549 akan menjelaskan mengenai banyaknya pengunjung yang datang ke Warteg dalam 20 hari. Di sini sudah ada soal, yakni sebuah warung Tegal atau Warteg dalam 20 hari banyak mendapatkan pengunjung dengan banyaknya pengunjung adalah sebagai berikut: 98, 82, 75, 94, 85, dan seterusnya. Hitunglah ukuran gejala pusatnya meliputi mean, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Ya, selanjutnya kita akan mencari mean atau rata-rata hitung. Rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan ditambah Xn dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya data. Kemudian kita tambahkan semua datanya dari data ke-1 sampai dengan data ke-20, dan N-nya ini adalah 20 karena banyaknya data yang kita miliki adalah 20. Jadi 98 ditambah 82 ditambah seterusnya, ini hasilnya adalah 1635 dibagi 20, hasilnya adalah 81,75. Jadi mean atau rata-rata hitung dalam kasus ini adalah 81,75. Selanjutnya adalah kita mencari modus. Langkah yang pertama, urutkan terlebih dahulu data supaya lebih mudah mencari frekuensi yang paling banyak muncul. Nah, di sini kita urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Dari sini terlihat angka 92 adalah angka yang paling sering muncul dengan sebanyak 3 kali. Jadi, modus dalam studi kasus ini adalah 92 dengan frekuensi 3. Ya, selanjutnya kita mencari median. Yang pertama adalah urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar. Lalu bagi frekuensi data menjadi dua bagian yang sama atau N/2. Nah, di sini berhubung kita datanya ada 20, jadi data kita adalah genap. Jadi rumusnya adalah X bar sama dengan 1/2 dikali N/2 ditambah N/2 ditambah 1. Nah, jadi banyaknya data kita bagi 2. Banyaknya data yang kita miliki ada 20, jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, data ke-10 ini nilainya berapa? Nilainya adalah 82. Nah, kemudian data ke-11-nya berapa? 85. Jadi 82 ditambah 85 dibagi 2 sama dengan 83,5. Nah, jadi nilai median dalam kasus ini adalah 83,5. Nah, selanjutnya kita mencari kuartil. Langkahnya yang pertama yakni urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke yang terbesar.
Kemudian, untuk mencari kuartil ini, kita akan mencari 3, yakni Q1, Q2, dan Q3. Berhubung Q2 nilainya sama dengan nilai median, maka kita tidak usah mencari nilai Q2-nya lagi, karena sama dengan nilai median. Yang kita perlu cari adalah Q1 dan Q3. Nah, nanti Q1 ini data di sebelah kiri dibagi menjadi 2 bagian lagi. Dan Q3, data di sebelah kanan dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian setelah itu, cari letak kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3 terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan untuk mencari Q1 dan Q3. Rumus untuk mencari Q1 ini langsung saja 1 dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, N ini adalah banyaknya data yang kita miliki, yakni 20. Jadi kita masukkan saja 20. Jadi 1 dikali 20 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya adalah 5,25 dibulatkan menjadi 5. Jadi Q1 terletak di data ke-5. Nah, di bawah itu sudah ada data ke-5 yakni 70. Jadi Q1 sama dengan 70. Kemudian kita lanjut ke Q3. Rumusnya adalah 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, 3 dikali 20 ditambah 1 dibagi 4 hasilnya adalah 15,75 dibulatkan menjadi 16. Jadi, Q3 terletak di data ke-16. Nah, di bawah sudah tertera data ke-16 yakni 94. Jadi, Q3 nilainya adalah 94. Dan Q2 ini sama seperti median, nilainya adalah 83,5. Selanjutnya, kita mencari desil. Nah, desil ini, semisal kita mencari letak desil ke-5. Nah, rumusnya adalah D5 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 10. Nah, I-nya ini adalah 5 dikali N. N-nya adalah 20 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 10,5 dibulatkan menjadi 11. Jadi, data ke-11 sama dengan 85. Nah, di bawah ini sudah tertera dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ini data ke-11-nya adalah 85. Jadi, desil ke-5 ini adalah 85. Begitu juga seterusnya kalau mau mencari desil ke-1, 2, 3, 4, sampai desil ke-9. Ini rumusnya seperti ini. Kemudian kita akan mencari persentil. Semisal kita mencari letak persentil ke-10. Rumusnya adalah P10 sama dengan 10 dikali N plus 1 dibagi 100. Nah, 10 dikali 20 ditambah 1 dibagi 100. Hasilnya adalah 2,1 dibulatkan menjadi 2. Jadi, data kedua sama dengan 55. Ini dari hasil data yang sudah diurutkan dari data ke-1 sampai data ke-20. Ini data keduanya adalah 55. Jadi, letak persentil ke-10 ini ada di 55. Begitu juga untuk mencari persentil ke-20, 30, 40, seterusnya. Rumusnya seperti ini. Oke, saya Rati Purwaningsi. Di sini saya akan menentukan ukuran statistik deskriptif menggunakan aplikasi Excel. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita buka aplikasi Excel-nya terlebih dahulu. Setelah itu, untuk melakukan analisis data statistik, ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita masukkan data pada rank. Di sini langsung saja kita masukkan data. Di sini saya mempunyai data, ada 20 data dari hasil pengunjung warung Tegal selama 20 hari. Yang pertama 98, 82, 75, 94, 85, 92, 80, 98, 75, 55, 52, 68, 68, 70, 78,
86, 92, 95, 92, 100. Oke, setelah memasukkan data pada rank, kemudian kita cek dulu datanya apakah sudah benar atau ada yang keliru. Oke, di sini saya sudah benar semuanya. Kemudian langsung saja langkah yang kedua adalah kita pilih menu data pada menu utama. Kita pilih menu data, kemudian kita pilih data analisis. Setelah itu nanti kita pilih deskriptif statistik. Ini ya, kita pilih deskriptif statistik, kemudian kita klik OK. Setelah itu muncul box dialog seperti ini. Input ranknya kita sorot dari A1 sampai A20. Kemudian jangan lupa output ranknya kita taruh di C2 aja. Kemudian jangan lupa kita centang summary statistik, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu hasilnya akan muncul seperti ini. Ini ada mean, median, modus. Kalian bisa lihat meannya adalah 81,75, mediannya 83,5, modusnya 92, ranknya 48, nilai minimumnya 52, nilai maksimumnya 100, dan selebihnya kalian bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita akan menentukan kuartil pada Excel. Caranya yang pertama adalah kita pilih menu formula pada menu awal, kemudian kita pilih auto sum, pilih more function, pada most recent use kita pilih statistical, kemudian di select a function kita pilih kuartil. Oke, kita pilih kuartil INC, kemudian kita klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita sorot pada A1 sampai A20. Setelah itu kita tentukan kita mau kuartil berapa. Kuartil 1 nilainya 73,75. Kalau kuartil 2 nilainya 83,5, sama seperti nilai median ya. Kemudian kuartil 3 92,5. Kuartil 4 100. Begitulah cara untuk menentukan kuartil ya pada Excel. Nah, selanjutnya kita akan membuat histogram pada Excel. Caranya, yang pertama, pilih menu data pada menu awal. Yang kedua, pilih data analisis. Setelah itu, kita pilih histogram pada analisis tools. Kemudian kita klik OK. Setelah itu muncul input rank. Seperti biasa kita masukkan dari A1 sampai A20. Kemudian jangan lupa dicentang labelnya. Kemudian kita klik output. Kita taruh outputnya di V2 aja. Kemudian jangan lupa ini Pareto, cumulative percentage, dan chart output. Ini kita centang semua. Kita klik OK. Nah, setelah ini kalian bisa lihat histogramnya seperti ini kurang lebih. Histogramnya seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk menentukan mean, median, modus, kuartil, kemudian histogram pada Excel. Selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi SPSS. Langkah-langkah menentukan ukuran struktur data deskriptif menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian, klik variable view. Pada kolom name, ketik data pengunjung. Pada kolom tipe, kita pilih numerik, dan pada kolom desimal, kita kurangi jadi 0. Kemudian setelah itu, kita klik data view.
Pada kolom data pengunjung, kita masukkan data-datanya 1 sampai 20. Setelah kita masukkan data pengunjung dari 1 sampai 20, kemudian kita klik data, pilih sort cache, kemudian pindahkan data pengunjung ke sort by, pilih ascending, kemudian klik OK. Nah, yang datanya tadinya tidak berurutan sekarang menjadi terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita klik analis, pilih descriptive statis, dan klik frekuensi. Pindahkan data pengunjung ke kolom variabel, klik statistik. Kita centang yang kita perlukan seperti quartiles, persentil, mean, median, modus, sum. Dan kemudian kita masukkan persentil satu per satu. Dan add. Masukkan sampai persentil 90. Setelah sudah kita masukkan, kita klik continue. Kemudian kita klik chart, pilih tipe histogram, dan centang show normal. Dan kita klik lagi continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian muncul hasil frekuensi statistik data pengunjung seperti berikut. Ada mean, median, modus, sum, persentil. Dan di bawahnya ada data pengunjung, ada frekuensinya juga, persentilnya, valid persen, kumulatif persen, dan ada histogramnya juga seperti gambar ini.